cara ngirimnya? Loh, cara ngirim linknya gimana nih? Niko? Cara kirim linknya gimana? Dik, chat Bang Sidik lah, suruh masuk. Apa nggak bisa nih? Cepet. Abang kemarin mah ngajar varian bisa, mengajar nama sendiri bisa. Abang HP abang lagi secara langsung, Dika. Informasi Sidiknya ada sama juga. Gimana cara ngirim? Niko ngirim link gimana caranya? Saya langsung mana bang nih? Dika. Tempelan tadi mana, Dik? Dika, tempelan tadi mana? Tempelan tadi. Gimana cara? Aduh, di tas tuh bang. Ini tuh. Ini ada. Gimana cara ngirim linknya nih? Ini tuh. Lihat tuh. Ini kenapa lah kayaknya bang? Hah? Kamera? Abang matikan kameranya. Nah, Ustadznya belum datang, gimana caranya? Segan abang. Duh, lama kali Bang Sidik nih. Aduh. Aduh, lama kali Bang Sidik nih.
berawal dari kata. Aduh, masuk angin nih. Ini kau doang yang nonton. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dengar suara Bang nggak? Terdengar, Bang. Eh, Sebentar lo, Bang ya. Sebentar lo. Oke. Ya, langsung ke grup aja. Bilang. Sebentar lagi kita mulai, Bang ya. Bang, Oke. yang buat keterangan ini. Ah. Iya, kasih. Iya ya. Hah? Ya, apa yang buat? Boleh. Oke. Seberjalan, Bang ya, karena waktu juga nih. Udah setengah 8, setengah 9. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in walau murdin waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim amma ba'du. Salam dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah lama kita tidak melaksanakan agenda yang sangat luar biasa ini, hampir 2 minggu setelah agenda terakhir kemarin, kajian rutin kita di setiap hari, setiap malam minggu. Mungkin malam ini kita akan kembali lagi dengan kajian yang sangat luar biasa, yang dengan judul yang mungkin sebagian adalah sejarah Islam selama ini di negeri Eropa, yaitu dulu yang pernah jaya di masanya, yaitu di negeri Spanyol. Mungkin pemateri yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Sidik. Sebelumnya saya perkenalkan, Ustadz Sidik ini dulu adalah Ketua Lembaga Dakwah Kampus Nurul Jannah dari Universitas Bung Hatta masa hikmat 2017-2018. Dan sekali lagi, untuk materi atau tema malam ini yaitu tentang runtuhnya Islam di negeri Matador. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Sidik. Ya, Bun, ya. Oke, Bang. Kedengaran nggak suara? Kan?
Agak pecah, Bang. Agak pecah, Bang, agak pecah. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Ikhwafillah. Ustadznya sedang ngasang handset. Iko. Cuma di luar. Oke, dah terdengar, Bang. Boleh lah. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada ya, yang bergabung dalam live ini, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita kehidupan pada hari ini. Sehingga dengan kehidupan tersebut, kita masih bisa menambah amal soleh kita. Ya. Inilah alasan paling utama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab kita masih bisa menunaikan amal soleh. Di mana saat ini, orang-orang yang sudah mendahului kita, ya inilah salah satu hal yang paling diharapkan sekarang. Ya, ini dia sangat ingin untuk dikembalikan lagi ke dunia, ya, dalam rangka agar dia bisa menambah amal kebaikan, ya, bahkan walaupun semenit, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia, katanya, agar dia bisa menambah amal kebaikan. Alhamdulillah, nikmat kehidupan masih kita rasakan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa maksimalkan tentunya untuk menambah pundi-pundi amal kita
dalam rangka membekali diri menuju ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliaulah yang telah menghijrahkan umatnya minadh dhulumati ilan nur. Baik, kawan-kawan, teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Ya, kali ini kita berada dalam acara taskif ya, taskif dari FSI At-Tauhid. Ya. Kalau tidak salah ini sudah kali ketiga ya, Imam. Ya, Iya, sudah Ustaz. kali ketiga. Ya, sudah kali ketiga ya. 2 sebelumnya itu dilaksanakan secara langsung, sedangkan yang sekarang secara online ya. Iya, Yang Ustaz. sebelumnya sebelum Terakhir online, Ustaz. Terakhir online. oh ya, maksudnya yang sama Abang. Oh, sama Bang ya. Ya, sebelum pandemi ya. Iya. Iya. Ya, baik. Jadi ya pada kawan-kawan semuanya ya, mungkin di sini yang join bukan hanya dari apa saja ya, dari anak FSI atau saja, mungkin juga dari follower yang di luar gitu ya, yang bergabung di sini. Ya, tentunya saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan kita bisa membahas hal-hal yang bermanfaat tentunya dalam beberapa menit ke depan. Baik, kawan-kawan semuanya. Ya, ini materi yang diminta oleh Imam cukup berat ya sebenarnya. Cukup berat ya. Karena ya kalau kita lihat juga dari sisi materinya ya, ini juga terkesan ekstrim gitu ya. Karena pembahasannya adalah runtuhnya kerajaan Islam di tanah Spanyol ya. Ini baru mulai acara udah langsung membahas runtuh-runtuhan gitu ya. Biasanya kita membahas sejarah. Biasanya kita membahas sejarah dulu atau membahas ini langsung bahas runtuh-runtuhan kita ya. Tapi tentunya kita tilik sedikit sejarah ya, bagaimana Islam itu ya bisa berkembang di tanah Eropa tentunya. Nah, jadi wa fillah rahimakumullah ya, kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi ya, itu menceritakan tentang bagaimana caranya kaum muslimin agar bisa ya, katakanlah menduduki atau menguasai suatu tempat ya, atau memenangkan peperangan. Ya, yang kami bacakan tadi adalah surat Al-Fat ayat 18 sampai ayat 21. Yang mana artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari mengalahkanmu, agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain, yang kamu belum di negeri-negeri lain, yang kamu belum dapat menguasainya, dan sungguh Allah telah menentukannya. Nah, iwatifillah, kawan-kawan semuanya, dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ternyata Allah sudah menyematkan clue ya. Ternyata Allah sudah menyematkan clue kepada kaum muslimin ya, bahwasanya kelak suatu hari nanti mereka akan menaklukkan dunia ya. Mereka akan menguasai dunia. Mereka akan menjadi penguasa yang mendominasi dunia. Ya. Kemudian watifillah, kita kembali ke topik kita sekarang. Topik kita sekarang adalah bagaimana runtuhnya Islam di Spanyol ya. Cuman Hemam kita bahas sedikit mungkin ya, nggak mungkin langsung kita bahas runtuhnya gitu kan. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang keadaan Eropa. Nah, kawan-kawan semuanya, Eropa itu ya, Eropa yang kita kenal sekarang ya, negara yang maju, negara yang penuh dengan ilmu pengetahuan, negara yang penuh dengan bangunan-bangunan yang klasik gitu ya. Ya istilahnya negara impian lah untuk biasa yang nonton Disney gitu ya. Nah, nonton apa itu ada kerajaan-kerajaan. Nah, biasanya Eropa ini adalah
negara yang sangat lekat sekali dengan yang namanya kerajaan-kerajaan. Nah, ketahuilah teman-teman sekalian, Eropa ini pernah mengalami masa-masa kelam, ya, masa-masa kelam, masa-masa kelabu, ya. Masa-masa kelam ini, ya, terjadi pada sekitar abad keempat. Nah, ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Ya, jadi Romawi itu kawan-kawan sekalian itu terbagi menjadi dua, ya. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, yang Romawi Timur itu ibu kotanya di Konstantinopel atau Konstantinia, ya. Sedangkan Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma, ya. Nah, maka karena kecamuk berbagai hal, karena pemberontakan, karena peperangan, karena masalah internal, akhirnya Romawi Barat pun runtuh, ya. Nah, runtuhnya Romawi Barat tersebut akhirnya mengakibatkan runtuh pula peradaban Eropa. Akhirnya pada saat itu Eropa jadi sangat terbelakang, kawan-kawan. Eropa yang kita kenal sekarang, ya, sangat maju dan sangat berpendidikan, itu pernah mengalami masa-masa terbelakang, ya. Jadi sejak runtuhnya Romawi Barat tersebut, maka runtuh pula lah, ya, ilmu pengetahuan dan kemajuan yang terjadi di Eropa runtuh semuanya. Akhirnya Eropa menjadi masyarakat terbelakang, ya, bisa dikatakan seperti itu, dan bahkan sudah percaya sama mitos-mitos, ya, karena keterbelakangan tersebut, ya, daripada percaya kepada dokter, percaya kepada guru gitu, mereka lebih percaya kepada mitos, ya. Nah, penyakit itu dianggap sebagai kutukan, kawan-kawan sekalian. Penyakit itu dianggap sebagai kutukan, ya. Jadi kalau seandainya ada yang kena penyakit, maka orang akan, ya, menyembuhkannya itu dia nggak percaya sama tabib, nggak percaya sama dokter, malah dia akan berobat sama dukun gitu, sama penyihir bahkan, ya, karena saat itu mitos itu sangat kental sekali, ya. Kemudian isu vampir, ya. Nah, teman-teman sekalian yang suka nonton film vampir itu sudah ada sejak zaman abad keempat dulu, sebelum Nabi SAW lahir itu sudah ada. Kemudian perangan tiada henti, kemudian hukuman sadis bagi siapa yang dianggap sesat dan lain sebagainya. Nah, maka Eropa mengalami masa keterbelakangan. Kemudian pada tahun 570 Masehi lahirlah baginda Muhammad SAW, ya. Dan kelahirannya ini itu mencerahkan dunia, ya. Dimulai dari tanah Arab. Nabi, ya, mendakwahkan Islam, menyiarkan Islam selama 23 tahun. Nah, kemudian Rasulullah sekitar abad ke-7 wafat, ya. Abad ke-7 Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kawan-kawan sekalian, setelah Rasulullah lahir, maka cahaya Islam ini menyebar, ya, menyebar sampai ke seantero dunia. Dimulai dari tanah Arab, kemudian ke Syam, Suriah, kemudian ke India, sampai ke Afghanistan, sampai ke Uzbekistan, sampai ke Mesir, sampai ke, ya, pokoknya sampai ke ujung timur, bahkan sampai ke Cina, ya, dan kemudian sampai ke barat, ya. Ke timur sampai ke Cina, ke barat sampai ke Portugal. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Islam pun di situ sangat maju sekali, sangat cepat sekali. Sejarawan mengatakan bahwa Islam benar-benar, ya, sangat pesat sekali perkembangannya pada saat itu. Cepatnya itu seperti virus gitu, ya, seperti virus cepatnya merebak. Jadi setiap hari itu orang berbondong-bondong masuk Islam gitu, ya. Nah, kemudian akhirnya pada tahun sekitar abad ke-8, ya, dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad, ya, yang sangat terkenal pastinya. Ya, Islam pun memasuki ranah Spanyol, ya. Tanah Spanyol pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigot. Kemudian setelah terjadi peperangan Guadalete, maka kaum muslimin pun berperang melawan orang-orang Visigot. Nah, maka setelah berhasil menang dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin pun berhasil menguasai Spanyol. Nah, dan kekuasaan atas Spanyol ini, teman-teman sekalian, berlangsung selama 7 abad. Dimulai dari abad ke-8 sampai ke abad ke-15, ya. 15 kurang 8, 7 abad. 7 abad, ya, kaum muslimin berhasil menguasai Spanyol, ya. Nah, kemudian di masa kekuasaan tersebut itu sangat banyak sekali yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka membangun banyak di situ bangunan-bangunan yang
besar, yang megah, yang bahkan bisa kita lihat sampai sekarang ya. Sangat megahnya, bahkan waduh memang bertahan berabad-abad ya. Sampai sekarang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Namun seiring berjalannya waktu teman-teman sekalian, ya sekitar abad ke-10 atau ke-11, nah itu umat Islam ya, atau umat Islam yang menguasai Spanyol itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan. Jadi awalnya satu kerajaan ya, satu kerajaan besar, kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil ya, istilahnya menjadi provinsi-provinsi gitu. Akhirnya karena menjadi provinsi-provinsi ini, maka apa yang terjadi? Orang-orang ya musuh-musuh Islam akhirnya lebih mudah dalam mengalahkan Islam. Mereka pun menyerang Islam, menghabisinya hingga pada akhir abad ke-15, akhirnya Islam benar-benar terhapus dari Spanyol. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, di situ kita ambil pelajaran ya. Ini kita langsung ke keruntuhannya ya. Kita ambil hikmahnya dari keruntuhan tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu membebaskan suatu negeri atau menguasai suatu negeri itu tidak dengan cara penaklukan, ya, tidak dengan cara penaklukan atau tidak pakai pedang, ya, tidak pakai jalan kekerasan. Adapun jalan kekerasan atau jalan perang yang dilakukan itu dilakukan apabila terdapat halangan-halangan, ya, terdapat halangan-halangan tertentu. Sebab misi utama Islam itu dalam menguasai suatu negeri itu bukan untuk menjadi penguasa di situ, bukan menjadi tirani ya, melainkan untuk tentunya menyebarkan Islam di sana, menyebarkan dakwah. Nah, kawan-kawan sekalian, di sebuah cerita ya, ada di sebuah kisah dikisahkan ketika para sahabat radhiyallahu an ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, saat itu ingin menyerang Persia. Ya. Ingin menyerang Persia. Persia itu sekarang Irak dan Iran, ya. Irak dan Iran digabung. Nah, itulah sekarang Persia. Sekarang sudah menjadi Irak dan Iran. Nah, pada saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ingin melakukan penyerangan, ya, ingin melakukan ekspansi ke wilayah Persia. Maka dihadang oleh pasukan Persia, ya. Dihadang di pasukan Persia di sebuah wilayah yang bernama Al-Qadisiyah, ya, Al-Qadisiyah. Nah, kala itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu berjumlah 30.000 orang. Sedangkan pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum, ya, Panglima Rustum, itu jumlahnya 300.000 orang, bayangkan. 30.000 banding 300.000. Itu 1/10 ya. Sekalipun dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya tidak semuanya pergi. Ada sebagian yang tinggal di kota untuk mempertahankan kota. Ada yang istilahnya 300.000 itu ada yang tidak semuanya yang pergi. Nah, pokoknya jumlahnya sangat fantastis ya. Jauh jaraknya daripada kaum muslimin. Kaum muslimin cuma 30.000 orang, sedangkan ya pasukan Persia 300.000 orang. Nah, sebelum pertempuran dimulai, ya. Nah, biasanya sebelum pertempuran dimulai itu ada dialog-dialog gitu antar panglimanya gitu ya. Nah, maka Panglima Persia alias Rustum ini bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Panglima kaum muslimin. Apa pertanyaannya? Mengapa kalian datang kemari? Ya. Mengapa kalian datang kemari? Nah, kira-kira apa jawabannya? Imam, apa jawabannya? Kalau ditanya seperti itu. Ya. Coba ya, ini kita sambil diskusi ya. Ketika bersiap mau perang nih, tiba-tiba Panglima Persia menanyakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Panglima kaum muslimin. Apa pertanyaannya? Mengapa kalian datang kemari? Nah, kira-kira apa yang dijawab sama Sa'ad bin Abi Waqqas, Imam? Persiapan perang. Mau perang gitu ya? Ya, mau perang. Mau perang lah gitu kan. Nah, tapi ternyata teman-teman sekalian, bukan itu yang dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini udah siap-siap mau perang. Ketika ditanya sama Rustum, mengapa kalian datang kemari? Gitu. Maka apa yang dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, dikisahkan pada saat itu kawan-kawan sekalian, saat itu sedang terkena penyakit kulit. Ya, penyakit kulitnya itu kayak bisul gitu, dan entah kenapa dia kena pada saat itu gitu ya. Itu pula ujian Allah bagi dirinya. Ya, jadi saat itu Sa'ad sedang terkena penyakit sejenis bisul gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya sarankan teman-teman bisa menonton film Omar ya. Ada yang tahu film Omar
ya, Umar bin Khattab. Nah, itu filmnya sangat inspiratif sekali, bagus, penggambarannya realistis, ya. Sangat istilahnya dengan menonton film itu bisa membawa kita seolah-olah yang benar berada di zaman Nabi gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk bisa menonton film Umar bin Khattab, ya. Nah, di film tersebut digambarkan bagaimana saat ini kena sakit bisul itu, sakit bentol-bentol, ya. Maka ketika saat ditanya oleh Rustom, mengapa kalian datang kemari? Maka saat pun menjawab, dia membawa sebuah surat gitu, sebuah kertas. Maka dia buka kertas tersebut, maka dia pun membacakan, dia jawab pertanyaan Rustom itu, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah. Nah, apa katanya? Kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan hanya kepada Allah semata. Kemudian membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Ya. Kemudian membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama atau kezaliman sistem pemerintahan di situ menuju keadilan Islam. Nah, kawan-kawan sekalian, ini oleh para ulama dinilai sebagai 3 prinsip pembebasan Islam. Ya. Islam itu datang ke suatu negeri, itu tujuannya adalah bukan untuk menguasai, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tujuannya adalah yang pertama membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Yang kedua, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dan yang ketiga, membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ya, inilah 3 prinsip pembebasan Islam atau yang kita kenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Ya. Nah, kita bahas. Yang pertama, kata Sa'ad, tujuannya yakni membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Nah, ini kita sebut sebagai tauhid, ya. Mengesahkan Allah, mensatukan Allah, tidak mensyirikkannya, ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang kita sama-sama hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, bukan satu ya, tapi tunggal. Kalau satu ada keterusannya, 1, 2, 3 ya. Tapi kalau tunggal tidak ada keterusannya. Tunggal itu artinya hanyalah satu-satunya. Nah, maka katakanlah Allah itu ahad. Allah itu satu. Nah, kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, yang diterima Allah, yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, mohon maaf, tertolak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah katakan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, maka teman-teman sekalian, inilah yang pertama, tujuan pembebasan Islam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni membebaskan manusia itu dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Nah, ini yang pertama yang harus ditanamkan, ya. Nah, manusia ini banyak yang masih percaya pada makhluk, percaya kepada pohon, percaya kepada ya batu, ya, percaya kepada hewan, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ingin dibebaskan saat Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, membebaskan manusia dari sempitnya dunia, ya, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat. Waalaikumsalam, Davis. Ya. Teman-teman sekalian, orang apabila sudah mengenal akhirat, maka akan menjadi orang soleh, ya. Dunia itu menjadi alat baginya untuk mencapai akhirat. Nah, beda. Orang kalau belum kenal akhirat sama udah kenal akhirat itu beda. Nah, kalau orang yang sudah kenal dengan akhirat, maka dia akan menjadikan seluruh tindak tanduknya, seluruh aktivitasnya itu dalam rangka ya mengumpulkan bekal untuk alam akhirat. Ya. Nah, karena luasnya akhirat tersebut, teman-teman sekalian, dunia menjadi lapang. Ya. Nah, benar tidak? Benar tidak, Akimam? Karena luasnya akhirat itu, dunia menjadi lapang. Kenapa? Ya, jangan benar aja. Kenapa alasannya? Coba. Gimana lagi tadi, Bang? Karena luasnya akhirat, dunia menjadi lapang. Ya, akhirat itu kan luas toh. Nah, gara-gara luas akhirat tersebut, dunia jadi ikutan lapang. Nah, gimana ceritanya? Benar nggak? Benar tuh, Bang. Ya, kenapa? Karena setiap pekerjaan yang dibarengi dengan akhirat, dunia akan mengikuti, Bang. Ya, betul ya. Jadi, kenapa? Ya,
luasnya akhirat itu juga membuat dunia jadi lebih lapang? Karena orang berlomba-lomba untuk bersedekah, orang berlomba-lomba berbuat baik, beramal ihsan, ya. Coba kalau semua orang baik semua, ya, pasti akan lapang dunia ini, ya. Kalau orang baik semuanya, tidak ada koruptor, tidak ada orang iri hati, dengki, kemudian tidak ada hasad, lain sebagainya, perbuatan jahat, pasti dunia ini jadi lapang, ya. Asal ada orang kesusahan, maka langsung dibantu. Wih, jadi dunia ini terasa bagai di surga gitu ya. Nah, itu yang kedua teman-teman sekalian, ya, ini membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat. Dan yang ketiga yakni membebaskan kezaliman sistem, ya, atau kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Nah ini adalah termasuk kita fokuskan perhatian kita di sini. Nah, teman-teman sekalian, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, ya. Tapi apabila Islam itu dibawa ke suatu negeri oleh orang yang zalim, maka tetap saja penduduk tidak akan cinta kepada Islam. Tetap saja hidayah Allah itu nggak akan datang. Sekalipun Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Tapi kalau Islam itu dibawa oleh orang zalim ke suatu negeri, maka orang tidak akan bisa menerimanya. Nah, jadi penting, ya, penting akan siapa yang membawa Islam masuk ke negeri tersebut. Nah, teman-teman sekalian, tahukah teman-teman tentang kerajaan Mughal? Ya, kerajaan Mughal itu adalah kerajaan yang menguasai India. Ya, kerajaan Mughal adalah kerajaan yang menguasai India pada zaman dahulu. Itu adalah kerajaan Islam. Ya, masa keemasannya adalah Kaisar Akbar Agung. Ya. Kemudian Shah Jahan. Ya, Kaisar Akbar Agung ini itu ketika dia memimpin kerajaan Mughal, kerajaan Islam Mughal, itu dia menguasai 2/3, ya, tanah benua India. Tanah India itu, India yang sangat luas itu 2/3-nya dikuasai oleh Akbar Agung, ya. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, berapa kaum muslimin coba yang tersisa di India pada hari ini? India itu penduduknya 1,2 miliar. Bayangkan. Penduduk kita cuma sekitar 200 juta orang, ya. 200 jutaan orang penduduk Indonesia. Penduduk India itu 1,2 miliar. Ya. 1,2 miliar. Namun teman-teman sekalian, berapakah jumlah muslim di situ? Jumlah muslim hanyalah 10%-nya, alias 120.000 orang. Ya. Jumlah muslim di India hanyalah 120.000 orang. Padahal jumlah penduduk India 1,2 miliar. Cuman 10%. Padahal India pernah dikuasai oleh Islam, yakni kerajaan Mughal, ya. Nah, dan kita pasti tahu teman-teman sekalian tentang Taj Mahal, ya. Ada yang tidak tahu Taj Mahal, ya? Pasti kita semua tahu, ya, Taj Mahal, ya. Bahkan kita nggak tahu Taj Murah, ya. Taj Mahal yang kita tahu, ya. Nah, Taj Mahal ini teman-teman sekalian dibangun oleh Shah Jahan, Kaisar kerajaan Mughal, Shah Jahan. Penyebabnya karena apa? Karena itu dia jadikan sebagai kuburan istrinya. Benar, Imam? Benar, ya? Benar, Taj Bang. Mahal itu kuburan, ya. Bukan masjid, ya, kuburan. Bukan istana, tapi kuburan. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, Shah Jahan, ya, membangun Taj Mahal semegah itu cuma untuk kuburan istrinya. Dan tahukah teman-teman sekalian, berapa orang yang mati ketika membangun Taj Mahal? 30.000 orang mati ketika membangun Taj Mahal. Nah, Taj Mahal yang indah itu yang kita lihat sekarang itu, ya, yang kita lihat sangat indah, sangat memukau, memanjakan mata, itu 30.000 orang mati membangunnya. Bayangkan. Dibangun oleh Shah Jahan. Nah, Aurangzeb, ya, Aurangzeb ini anaknya Shah Jahan. Shah Jahan yang membangun Taj Mahal ini. Nah, dia sangat menyesal dan sangat sedih. Dan dia bahkan sampai memenjarakan ayahnya. Dalam catatannya ia berkata, alangkah gilanya ayahku yang rela membunuh 30.000 orang untuk cintanya kepada satu orang. Ya. Dia membunuh 30.000 orang untuk cintanya kepada satu orang, yakni istrinya. Ya. Dan bahkan bukan hanya itu teman-teman sekalian. Taj Mahal itu 30.000 orang mati ketika membangunnya. Nah, juga Taj Mahal itu teman-teman, biaya pembangunannya itu membuat negara defisit 30 tahun. Bisa dibayangkan. Sudahlah membunuh 30.000 orang, negara jadi defisit selama 30 tahun. 30 tahun defisit, bayangkan.
betapa besarnya biaya untuk membangun Taj Mahal. Ya. Begitulah gilanya cinta Shah Jahan barangkali kepada istrinya ya. Maka itu yang dibilang sama Aurangzeb, alangkah gilanya ayahku, ya. Ya, sudah melakukan hal segila itu katanya. Tapi sudah terlambat, aku tidak bisa mencegahnya katanya. Nah, teman-teman sekalian, dan juga kita lihat ya di lain tempat sebagainya juga seperti itu. Nah, kezaliman Shah Jahan kepada orang-orang India ini maka berdampak pada munculnya kesan yang buruk, ya. Berdampak pada munculnya memori dan kesan yang buruk orang India terhadap peradaban Islam. Nah, coba kita lihat. Karena kezaliman Shah Jahan tersebut lengket di ingatan mereka bahwasanya Shah Jahan sudah membunuh 30.000 orang India untuk membangun Taj Mahal, maka kesan orang India pun terhadap Islam menjadi buruk. Kesan orang India terhadap Islam menjadi buruk. Nah, maka itu teman-teman sekalian, ya. Yang kedua itu adalah Islam itu sejatinya membebaskan kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga kita tahu, ya, Andalusia, ya, Spanyol yang jadi pembahasan kita sekarang, ya. Spanyol itu, teman-teman sekalian, ya, itu pada awalnya sangat gercep sekali, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Semangat jihadnya, bahkan seorang mata-mata musuh, ya, ketika dia mengintai Spanyol, ketika Spanyol masih dikuasai Islam kan namanya Andalusia ya, Andalusia. Nah, maka ketika musuh mengintai Andalusia, dia masuk ke dalam Andalusia, maka dia melihat di situ ada seorang anak-anak sedang memanah. Ada seorang anak-anak sedang memanah, ya. Nah, dia lihat anak-anak itu sambil dia sedang memanah itu dia nangis, ya. Anak-anak nangis ketika dia sedang memanah. Nah, kenapa dia menangis? Maka ditanyakanlah sama mata-mata musuh ini kepada si anak tersebut. "Nak, kamu kenapa menangis?" Nah, maka dijawab anak tersebut, "Saya menangis karena saya sedih." Ya. Kenapa saya sedih? Karena biasanya saya memanah burung, sekali panah tertembak 2. Sekali 2 tertembak langsung atau sekali 3. Tapi barusan ini saya cuma berhasil menembak 1 saja gitu. Nah, bayangkan. Alasan dia sedih ya. Alasan dia nangis karena apa? Karena biasanya dia kalau memanah itu bisa 1 panah itu langsung ketembak sekali 2 ekor burung. Nah, sedangkan saat itu cuma 1 ekor burung yang tertembak sama dia. Nah, padahal itu sudah luar biasa sekali bisa menembak seekor burung ya, tapi anak itu sedih. Nah, akhirnya mata-mata itu berpikir, wah, kalau seperti ini negara Islam, anaknya aja kayak gini apalagi orang tuanya. Nah, maka dia batalkan. Kemudian beberapa tahun kemudian, ya, dikala Islam sudah mulai redup di Spanyol, mata-mata ini datang lagi. Dia datang lagi ke Andalusia. Maka dia di situ melihat ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini menangis, ya. Maka ditanyanya sama kakek-kakek itu, "Kek, kenapa menangis?" gitu. Apa kata kakeknya? "Saya menangis karena saya baru putus cinta." Wah. Kakek-kakek menangis karena baru putus cinta, karena asmara, karena galau. Maka apa kata mata-mata itu? Inilah saatnya kita menyerang Islam. Inilah saatnya kita menyerang Islam. Karena apa? Karena orang tuanya aja kayak gini, gitu. Apalagi pemudanya pasti lebih rusak lagi. Maka kala itu mereka lancarkanlah serangan-serangan kepada negara Islam di Spanyol, negara Andalusia, sehingga Islam pun menjadi runtuh di situ. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian kita bisa lihat bagaimana di Andalusia, ya, pembangunan-pembangunan sangat megah, ya. Pembangunan itu sangat megah sekali di Andalusia, di Spanyol, ya. Namun orang-orang, ya, membangun kemegahan tersebut, tapi dia lupa membangun, ya, dakwah di masyarakatnya. Sehingga sekalipun banyak bangunan megah, tapi kondisi masyarakatnya keropos dengan iman dan takwa, ya. Nah, kita bandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia, teman-teman sekalian, ya, ini perbedaan Indonesia dengan apa? Ya, perbedaan Indonesia dengan Spanyol. Di Spanyol, ketika Islam menguasai Spanyol, kaum muslimin di sana membangun bangunan yang bermegah-megahan. Mereka sibuk dengan kemewahan, ya. Mereka menjadi saudagar emas, kaya raya, ya, luar biasa. Akhirnya mereka bangun bangunan-bangunan yang elegan, yang saat itu bahkan belum ada yang membangun bangunan semegah itu. Ya.
Namun di Indonesia, teman-teman sekalian, kita bandingkan Indonesia. Indonesia ini, ya, kerajaan pertama di Indonesia atau di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak, ya. Kerajaan Demak. Coba kita lihat sekarang. Kerajaan Demak ini, teman-teman, jangankan istananya, pondasinya aja nggak tersisa lagi. Ya. Kerajaan Demak ini, itu jangankan istananya, pondasinya aja nggak nampak lagi. Tidak ada warisan berupa fisik, ya. Tapi apa yang terjadi, ya, ketika kerajaan Demak menguasai? Itu Islam disiarkan dengan sangat gencar, ya. Para penguasa mendengarkan nasihat-nasihat ulama, ya. Sehingga Islam itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Bahkan sampai ke Sulawesi, ya, ke Kalimantan, itu kerajaan-kerajaan Islam yang hadir di Sulawesi, Kerajaan Ternate dan Tidore, Sultan Hasanuddin, ya, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Banjar, kemudian di Maluku, ya, itu semuanya dari dakwah, ya, ulama-ulama Kerajaan Demak, ya, dari dakwah ulama Kerajaan Demak. Nah, maka teman-teman sekalian, apa yang terjadi, ya? Kerajaan Demak itu sekalipun dia tidak memiliki bangunan yang megah, tapi bagaimana dakwahnya kepada masyarakatnya? Itu dakwahnya luar biasa sekali. Sehingga pengaruh Islam sampai menyebar ke seluruh antero Indonesia ini. Maka bisa kita katakan, ya, salah satu kerajaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Demak, ya. Nah, Maluku itu, biar tahu teman-teman sekalian, ya, Maluku itu berasal dari kata muluk. Muluk itu berasal dari kata Arab, artinya kerajaan-kerajaan, ya. Saking banyaknya kerajaan-kerajaan di Maluku itu, maka disebutlah pulau itu Pulau Maluku, ya, yang artinya kerajaan-kerajaan. Filipina itu, teman-teman, ya, itu ibu kotanya kan Manila, ya. Tahukah teman-teman dari mana asal kata Manila itu? Manila itu berasal dari kata fi amanillah, Manila. Akhirnya menjadi Manila, ya. Fi amanillah itu artinya dalam lindungan Allah. Karena dulu Filipina itu merupakan kerajaan Islam. Nah, dan kita bisa lihat teman-teman sekalian, bagaimana kerajaan Demak itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Kawan-kawan sekalian, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita tidak cukup untuk, ya, katakanlah kalau kita seandainya ingin, ya, berjaya di negara kita, di negeri kita, ya, atau mendakwahkan Islam, itu tidak cukup hanya dengan usaha-usaha semata. Harus diiringi dengan niat yang tulus, ya, harus diiringi dengan keimanan kepada Allah. Kalau seandainya tidak ada keimanan kepada Allah, maka, ya, akan sangat sulit, karena sesungguhnya kemenangan itu Allah yang punya, ya. Kalau seandainya Allah tidak berikan, maka mustahil itu bisa menjadi milik kita. Dan kemenangan itu hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya. Barangkali mungkin itu sedikit, ya, yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini. Dan selanjutnya mungkin diserahkan kepada moderator, barangkali ada pertanyaan, disilakan. Syukran jazakumullah Bang Sidik atas materi yang sangat luar biasa. Yang luar biasa, yang mungkin sangat mudah kita pahami tadi. Mungkin karena sekarang sudah 9:30, ya, hampir 9:30. Kita kasih 2 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi malam ini. Mungkin yang baru masuk malam ini itu materinya itu tentang runtuhnya Islam di negeri Spanyol. Yang kita tahu dulu Islam di negeri Spanyol sangat masyhur, sangat tersebar luas, tapi sampai sekarang sudah hilang begitu saja. Bahkan menjadi minoritas di sana. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aneh yang nanya gimana, Bang? Ya, tafadhol. Nah, saya mau nanya nih, Bang. Kita tahu di zaman sekarang ini, nggak zaman sekarang aja sih, zaman dulu. Dari zaman dulu, bahkan dari zaman Rasulullah, ya. Pasti pemuda itu sangat berpengaruh terhadap kebangkitan Islam di
di dunia atau di penyebaran luas di setiap negara. Kenapa pemuda di zaman Spanyol itu atau pemuda yang di zaman ketika penaklukan Spanyol tuh tidak ada responnya ketika Islam runtuh di negara tersebut. Gimana sih peran pemuda selama hancurnya Spanyol pada saat itu? Itu pertanyaan dari Rana. Ini mungkin ada pertanyaan juga dari saudara Ashabul Jannah. Mungkin boleh disampaikan apa yang ini ditanyakan. Simpan dulu pertanyaan tadi, Bang. Mungkin dari Yana ada tuh. Oh gitu. Itu kapan Ya. jawabnya, besok aja? Terserah Bang aja. Ya, tafadhol. Ya silakan Yana. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya udah, kalau kayaknya belum masih ada orang nih. Jawab aja dulu pertanyaan Ana, Bang. Ya, pertanyaan Ahimam tadi, ya, bagaimana, mengapa pemuda-pemuda Spanyol itu diam saja ketika Islam runtuh gitu ya? Iya. Ya, sebenarnya alasan utamanya cinta dunia, itu saja. Cinta dunia dan takut mati. Apa kata Nabi SAW? Ya, sesungguhnya yang paling kutakutkan pada kalian adalah dua hal. Ini penyakit wahan. Ya. Yang paling ditakutkan oleh Nabi yang terjadi pada kita adalah terindikasinya kita, ya, terjangkitnya kita penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Nah, teman-teman sekalian, ketika Islam pertama kali, ya, datang dan memerangi orang-orang kafir di Spanyol, itu mereka dalam kondisi siap perang, ya. Semangat jihadnya luar biasa, ya. Pada saat itu masih zaman-zamannya para tabi'in, masih zamannya para salafus saleh, ya. Maka semangat jihad ini luar biasa sekali, ya. Semangat jihad ini luar biasa sekali. Maka mereka bertarung itu memang tidak takut mati, ya. Tujuan mereka hanyalah mati syahid, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selang beberapa tahun kemudian, setelah Islam menguasai Spanyol, Islam di situ berkuasa dengan, ya, sangat kaya raya. Bahkan Islam itu bertransaksi emas dengan kerajaan Ghana. Ya. Kerajaan Ghana itu dulu adalah penghasil emas dan Islam menjadi saudagar emas terkaya pada saat itu. Nah, kalau sudah emas di tangan teman-teman sekalian, nah itu problem di situ, ada problem. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam pun terlena dengan dunia. Akhirnya mereka sibuk bermegah-megahan, ya. Nah, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Bermegah-megahan, Allah bahas itu. Allah sindir situ orang-orang yang bermegah-megahan, ya. Bahkan sampai mereka mati mereka bermegah-megahan, kata Allah. Nah, karena bermegah-megahan inilah Ahimam, kenapa alasannya, ya, pemuda di situ jadi kehilangan ghirah, ya. Akhirnya ketika mereka sibuk dengan kemegah-megahan mereka, saat itulah orang-orang kafir datang, ya. Yang sudah orang kafir udah kompak nih, udah satu, udah menguatkan kekuatan. Maka mereka menyerang umat Islam ketika sedang terlena. Dan umat Islam nggak bisa buat apa-apa, ya. Mau perang pun, mau bertempur, ya, mereka sudah terlena dengan dunia gitu kan. Nah, akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ada perlawanan, pastinya mereka melakukan perlawanan, tapi karena sudah seperti itu maka, ya, mereka tidak punya kekuatan. Ya, itu juga yang terjadi pada Bani Abbasiyah, ya. Kita sama-sama tahu bagaimana runtuhnya kekaisaran kekhalifahan Abbasiyah yang diruntuhkan oleh kerajaan Mongol, ya. Kerajaan Mongol. Itu kerajaan Mongol luar biasa, teman-teman sekalian. Ya. Oke, sebentar ya, kita jawab dulu pertanyaan yang ini. Nah, kerajaan Mongol itu ketika dia berhasil mengalahkan kekhalifahan Abbasiyah, maka dia membunuh seluruh masyarakat kekhalifahan Abbasiyah. Bayangkan berapa juta yang dia bunuh. Berapa juta. Cara bunuhnya kayak mana? Dimasukkan orang ke dalam masjid, kemudian dibakar masjid tersebut. Ya.
Nah, seperti itu cara yang bunuhnya. Maka ketika sudah seperti itu, ya, Kaisar Mongol yang bernama Hulagukan, dia memanggil salah seorang kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang ada di situ, yang masih tersisa. Maka dipanggilnya lah. Kebetulan dipanggilnya itu adalah seorang ulama, ya, seorang yang berilmu. Maka ditanya sama Hulagu ini, apakah, ya, apakah kamu sudah mengakui kehebatan saya? Tanya. Ya, menurut kamu kenapa saya bisa menang, katanya. Maka apa kata pemuda yang alim ini? Anda bisa menang karena Allah yang ngasih. Karena Allah sedang menegur kami, katanya. Nah, kok seperti itu, katanya? Ya, karena kami lalai terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Kami lalai dari beribadah kepada Allah. Itulah alasannya kenapa Allah menghancurkan kami. Nah, maka alasannya Imam itu adalah karena itu tadi. Cinta dunia dan takut mati. Cuman itu aja. Kalau masih giroh semangat jihadnya itu masih luar biasa, masih membara, masih berapi-api, dan jauh dari kecintaan kepada dunia, maka mustahil Islam bisa dikalahkan. Maka Islam hanya bisa kalah apabila umat Islam sudah memiliki penyakit wahan, yang artinya cinta dunia dan takut mati. Ya, barangkali itu jawabannya. Oh ya, tadi apa pertanyaan Imam? Yang satu lagi. Ini pertanyaan dari Uktiana. Di India agama memang minoritas. Tentu bagaimana di Indonesia Ustaz, yang notabene mayoritas Islam artinya banyak. Tapi jika dilihat dari kondisi sekarang, ibaratnya seperti buih lautan. Gimana Bang? Ya. Ulangin Ya. Bang. Kita ketahui bersama ya. Sebenarnya di India itu sekalipun Islamnya minoritas, tapi jumlahnya hampir sama dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia gitu. Jadi Indonesia kan kaum musliminnya mayoritas ya. Nah, tapi jumlah penduduk Islam di Indonesia ini itu hampir sama dengan jumlah penduduk Islam di India. Nah, sekalipun di India itu padahal minoritas kaum musliminnya ya. Seperti itulah banyaknya penduduk di India itu ya. Ukti, karena cinta dunia dan takut mati, hanya itu saja ya. Adapun kaum muslimin di Indonesia ini itu sangatlah banyak sekali ya. Tapi karena lalai, cuman karena itu aja ya. Karena ya mungkin lebih sibuk dengan kegiatan keduniaan gitu ya. Bahkan termasuk kita ya, termasuk kita. Kita masih sibuk dengan kegiatan sehari-hari sehingga melalaikan kita daripada mengingat Allah ya. Akhirnya ya ibadah kita pada Allah cuman beberapa menit doang gitu ya. Salat 5 menit ya. 5 menit kali 5 waktu salat. 5 kali 5 25, cuman setengah jam ya. Bayangkan dari 24 jam waktu kita, cuman setengah jam kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka alasan utamanya adalah karena itu tadi. Nah, adapun kaum muslim Indonesia itu jumlahnya banyak ya. Itulah karena hikmah dari luar biasanya dakwah ya. Dakwah dari kaum muslimin di Indonesia. Ya, mereka orang-orang terdahulu Kesultanan Demak itu dia menggunakan hartanya untuk dakwah. Ya, bukan untuk membangun bangunan yang bermegah-megahan seperti di Spanyol. Dia gunakan hartanya untuk dakwah, untuk biaya dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia, ke seluruh Nusantara. Nah, sehingga Islam pun tersebar. Sehingga Indonesia yang saat itu masih beragama Hindu dan Buddha ya. Nah, akhirnya berubah dengan cara damai ya. Umat Islam masuk Islam dengan rela tanpa paksaan sama sekali. Itulah menjadikan Islam sampai saat ini alhamdulillah masih menjadi mayoritas di Indonesia. Adapun kualitas umat Islam yang sekarang kita lihat yang barangkali masih masih gimana kondisinya sekarang. Itu alasan lainnya tidak lain tidak bukan hanyalah karena kelalaian ya, kemudian rasa cinta kepada dunia ya, terlena dan lain sebagainya, hanya itu saja. Mungkin ada ya Bang, lanjut Bang. Ya, takut dong. Kalau ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk materi malam nih. Saya mau nanya lagi nih Bang, masih penasaran kan sama pertanyaan tadi? Ya, si kepo sih sebenarnya. Ya, Bang pun suka apa lagi tanya kan, ya. Tadi kan kata Abang karena cinta dunia dan terlalu cinta dunia maka terlalu lalai kan pemudanya.
Ya. Apa kita lihat sekarang ini mungkin hampir sama ya Bang, di zaman sekarang atau akhir zaman sekarang nih, pemuda-pemuda sekarang kita lihat yang notabene pemuda di Indonesia ini, dia ini kan kalau Anda lihat ya Bang, lebih kepada cinta dunia dan lupa kepada akhirat. Apakah akan terjadi juga keruntuhan Islam? Kita lihat Islam ini kan di Indonesia ini semakin lama kan semakin dipersempit pergerakannya. Apalagi pergerakan-pergerakan Islam yang ada di Indonesia ini yang kita tahu di Jakarta ataupun tempat lain, sama yang kita makin dipersempit pergerakannya. Apakah pemuda-pemuda yang kita ketahui tentang kayak lembaga doa kampus ini kan sebagai pemuda yang terus melaksanakan dakwah-dakwah yang ada di Indonesia nih, dan seperti forum-forum lainnya. Apakah dengan ini Indonesia bisa seperti Spanyol Bang, yang notabene dulu adalah negara atau negeri yang dimana notabene banyak Islam, karena terlalu lalai pemudanya terhadap Islam, maka hancurlah negeri tersebut. Gimana pendapat Abang? Panjang juga yang pertanyaannya. Kamu semakin menjurus ya kayaknya. Ya seperti Semakin dikitin. Ini mulai bahaya nih. Kalau ada Intel mantau sekarang. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Oke, Bang, Abang menjawab boleh secara... Oh jadi, oke, tambuh. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Bang dari Rido Hamka namanya. Mau nanya Ustadz, bagaimana cara meningkatkan giroh semangat dakwah Ustadz katanya. Nah, jadi abang lu mana yang mau Abang jawab pertanyaannya? Terserah Abang lah. Oh iya, Rido ya. Ya. Salam sama Syahida Rido. Oke. Bagaimana cara meningkatkan giroh semangat berdakwah? Nah, ya, ini udah sama-sama kita tahu lah. Ya, apalagi rata-rata di sini kita anak-anak LDK. Ya. Cara meningkatkan giroh, ya, itu adalah dengan memperbanyak amal soleh. Itu yang pertama. Ya. Kalau kita memang ingin bersemangatnya tuh yang memang benar-benar murni dari hati kita, maka cara yang pertama adalah meningkatkan amal soleh pasti. Kalau orang dia semangat berdakwah tapi nggak beramal soleh, itu nol besar ya. Itu adalah sebuah kemustahilan. Ya. Pastinya dengan amal soleh. Amal soleh ini luar biasa, teman-teman sekalian. Tahajud, duha, ya. Efeknya kalau seandainya dilakukan secara berkelanjutan, ya, tidak putus-putusnya, maka akan melahirkan semangat-semangat luar biasa. Nah, berdakwah ini adalah kegiatan baik, dan kegiatan baik ini hanya bisa distimulasi dengan hal-hal yang baik pula. Nah, apa itu contoh hal-hal yang baik? Pastinya berbuat amal soleh, ya. Kemudian ya termasuk diantaranya makan makanan yang halal, memakan rezeki yang halal, itu termasuk salah satunya, ya. Kalau seandainya kita ingin diri kita baik, semangat dalam berdakwah, kemudian ya semangat beramal soleh, maka kita harus menjadikan diri kita ini, lingkungan sekitar kita itu ya penuh dengan hal-hal yang baik, ya, makanan kita baik, ya, kemudian bacaan tontonan kita baik. Nah, dengan itu semua terhimpun, maka insya Allah akan pasti kita juga harus ya, pelajari atau membaca ya hadis-hadis Nabi tentang keutamaan berdakwah, di mana salah satu yang Nabi katakan bahwasannya, demi Allah wahai Ali, sesungguhnya apabila ada satu orang muslim dapat hidayah dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta-unta merah. Nah, unta-unta merah ini teman-teman, itu adalah semulia-mulianya harta pada masa tersebut. Semulia-mulianya harta. Kita semulia-mulianya harta kita apa sekarang coba? Apa? Emas. Mobil, ya, mobil emas, ya, mobil Ferrari atau apa. Nah, maka kata Nabi, kalau zaman kita sekarang ini, ya, sesungguhnya jika ada satu orang, ya, gara-gara engkau dapat hidayah dari Allah, ya, maka itu lebih baik bagimu daripada kau dapat, ya, satu unit
mobil Lamborghini gitu. 1 unit mobil Ferrari gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, maka itu kita harus baca banyak-banyak membaca hadis tentang seperti itu. Ya, sehingga itu insya Allah juga akan membangkitkan semangat kita dalam berdakwah. Oke, kemudian ke pertanyaan Imam tadi ya, alasannya kenapa ya? Apakah bisa, apakah ada kemungkinan di Indonesia ini terjadi seperti Spanyol ya? Ya, Abang nggak jawab di Indonesia, Imam. Abang jawab secara umum saja ya. Nah, sebenarnya Imam Oke, Bang. ya, sebenarnya di dunia ini kan terjadi sebab akibat ya. Apabila sebabnya ini, maka akibatnya ini. Ya. Kalau memang ketika itu ya katakanlah ulama sudah tidak didengarkan lagi ya, kemudian maksiat merajalela, kemudian tidak lagi ada orang beristighfar kepada Allah, maka ya tentu saja apapun bisa terjadi ke negeri manapun itu bisa terjadi ya. Itulah peringatan bagi Allah kepada orang-orang di negeri tersebut agar mereka mengambil pelajaran ya. Maka ya tidak ada jaminan ya di negara manapun Islam bisa bertahan di situ ya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya, maka kita di sini ya apapun bisa terjadi. Apa yang terjadi pada Spanyol ya, itu bisa terjadi pada negara manapun. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam ya, pastinya jangan kita ambil pelajaran dari situ ya. Maka kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak ya memperbanyak ibadah amal saleh kita kepada Allah. Barangkali demikian. Syukron jazakumullah Bang. Pertanyaan luar biasa ya jawabannya. Sangat bermanfaat sekali. Dan gimana kita tahu malam ini adalah malam minggu, banyak pemuda yang yang kita tahu malam ini melaksanakan yang tidak kita inginkan, tapi kita backup dengan kajian-kajian ini agar iman kita itu semakin bertambah dan semakin tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana, Bang? Ya. Closing statement lagi. Gimana? Oke, kita tunggu 3 menit lagi kalau nggak ada pertanyaan, Bang. 3 menit. Ngapain kita 3 menit nih? Oh iya, Bang. Abang, Anda mau nanya lagi nih, Bang. Kan karena besok hari Valentine. Gimana sih pandangan Abang menurut hari Valentine tuh? Ini makin keluar dari tema pertanyaannya. Kan kita sekarang sharing nih, Bang. Sharing-sharing tentang pandangan Abang tentang hari Valentine tuh gimana? Sharing aja gini. Iya. Ya, kalau hari Valentine ini ya Ustaz-Ustaz kita kan sudah bilang juga ya. Kita bisa lihat di YouTube ceramahnya Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat dan Ustaz lainnya. Ya, semoga Allah menyayangi mereka. Amin. Nah, kita sudah tahu dari keterangan mereka, penjelasan mereka, dan juga dari fakta sejarah bahwasanya Valentine ini bukanlah harinya umat Islam. Ya, ini adalah harinya agama lain. Ya, maka dari itu, ya alangkah baiknya kita sebagai umat Islam untuk tidak ikut berpartisipasi atau memeriahkan atau merayakan atau menghebohkan atau memperingati ya hari-hari raya yang bukan merupakan hari raya Islam ya. Karena Rasulullah sudah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Ya. Karena nanti jangan heran ya kalau seandainya kita menyukai yang demikian gitu. Di akhirat nanti di depan ya ada Justin Bieber gitu kan. Di belakang ada di akhirat kawan-kawan justru sama penyanyi-penyanyi gitu deh kan, orang-orang apa kan. Nah, ya. Ada nah, kiri kanan lihat nah, kiri Chan, kanan Jet Li gitu kan. Nah, ya, macam-macam yang dia nampak. Ini ada pertanyaan nih, Bang. Ya. Jadi kesimpulannya Oke, Bang. Jadi kesimpulannya ya jangan kita istilahnya mengamalkan apa yang bukan merupakan hari ya.
Ini ada pertanyaan nih Bang, mungkin agak berat pertanyaan nih Bang. Apa istilah dari tasawuf tuh, Ustaz? Kenapa pandangan ketuhanan agak berbeda? Mohon diperjelas Ustaz, terima kasih. Ini lebih kepada tauhid kayak. Ya, tasawuf ya. Ya, sebenarnya ini mohon maaf sebelumnya ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, mungkin itu bukan bidang saya ya, yang membahas tentang aliran seperti ini atau apa tasawuf ya. Tapi sejauh yang saya tahu tasawuf itu baik ya. Dan adapun prinsip ketuhanan atau segala macamnya barangkali kita dapati itu hal keliru karena kita masih belum terlalu mendalami atau mempelajari gitu. Jadi ya intinya untuk lebih jelasnya teman-teman kalau menaikkan hal ini ya saya mohon maaf kalau dalam hal ini itu bukan skop saya gitu ya. Takutnya nanti menjawab yang bukan. Apa kata Nabi? Ya tanyakanlah sesuatu itu pada ahlinya. Ya. Maka saya bukan ahli Benar, Bang. ini jadi ya. Sejarah ya Bang. Ya. Ya itu mungkin pertanyaannya dari Bapak Rolanda ya. Mungkin kalau ingin ditanyakan tentang tasawuf itu mungkin bisa langsung ditanyakan oleh ustadz-ustadz yang lebih berpengalaman atau ustadz-ustadz yang lebih senior lagi seperti yang kita tahu. Banyak ustadz-ustadz yang lebih bisa paham atau bisa di YouTube banyak tentang pengetahuan tasawuf itu bisa langsung kita pelajari di media. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak kita cukupkan? Gimana? Ya, mungkin kesimpulannya ya, Anda simpulkan, saya simpulkan dari pembahasan kita tadi. Intinya tetaplah kita ya teman-teman sekalian beriman kepada Allah ya, dan juga memurnikan keimanan. Ya, inilah kata Allah dalam surat Al-Fat yang kita bacakan di awal tadi. Ya, di mana Rasul Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, nah, sungguhnya Allah ridho kepada mereka, ya, kepada mereka yakni kaum muslimin. Nah, sehingga apa kata Allah? Dengan keridhaan tersebut, Allah ridho kepada mereka karena iman mereka, maka Allah berikan kepada mereka kemenangan. Ya, Allah berikan kepada mereka harta rampasan yang banyak. Allah jadikan mereka penguasa-penguasa di negeri-negeri lainnya. Ya, bahkan hampir apa yang sudah dikuasai oleh umat Islam kita bisa lihat bagaimana Asia, Eropa, Afrika ditaklukkan. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, clue-nya di situ adalah Allah kasih tahu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tulus beriman kepada Allah dan ya senantiasa ridho, ya senantiasa ridho, ikhlas dalam beramal sehingga Allah pun menjadi ridho pula kepada kita. Dengan keridhaan Allah tersebut, maka teman-teman sekalian tunggulah datangnya kemenangan-kemenangan yang akan datang pada diri kita. Ya, cukup akhirnya. Masya Allah. Syukran Bang Sidik atas kesimpulannya. Mungkin karena sudah mungkin waktu sudah habis. Terima kasih kepada Bang Sidik atau Ustadz Sidik untuk materinya malam ini yang sangat luar biasa. Boleh Ana simpulkan juga, Bang? Nah, jadi apa yang disampaikan tadi Bang Sidik tuh, janganlah pernah lelah kita dalam menegakkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Selagi ada jalan, mari kita teruskan. Sebelum apa yang terjadi dengan pelajaran-pelajaran yang kita ketahui tentang kehancuran-kehancuran Islam di negeri-negeri Eropa, yang kita tahu di zaman dulu Islam itu sangat menguasai Eropa. Bahkan kata Rasulullah, ada saatnya seorang di mana ada zaman nanti, Anda takut salah ya Bang, tolong benarin ya. Di mana sesungguhnya akan ada saatnya dua negeri yang akan dihancur, pertama Rum dan Konstantinia. Ya seperti itu Bang, kata Rasulullah. Nah, dan Konstantinopel sudah direbut oleh kaum muslim di mana di zaman apa itu Bang? Sultan Al-Ayyubi ya? Sultan Mehmed.
Ya, serta Mehmet. Dan kita tahu Islam ini sedang berkembang pesat sekarang di akhir zaman ini, dan mungkin suatu saat nanti sabda Rasul itu akan benar-benar jadi Rum atau yang kita sebut sekarang Eropa akan dikuasai oleh kaum. Pasti, Ya, Bang? pasti yang terjadi. Ya, pasti akan dikuasai oleh kaum muslim. Allah Akbar, takbir, masya Allah. Oke, sekian Bang Sidik atas materi malam ini. Sampai bertemu di lain waktu dan sampai bertemu di kajian selanjutnya di minggu depan bersama saya sebagai moderator kembali atau bersama kawan-kawan FVC atau HIT yang akan menjadi moderator selanjutnya, dan bersama ustadz-ustadz yang sangat luar biasa dan pemateri-pemateri yang akan menyampaikan ilmunya yang akan sangat luar biasa dan begitu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin di chat ya, Bang. Oke, assalamualaikum. Gimana cara nge-save nih, Bang? Biar bisa dilihat. Bang aja ini baru live IG ya. Gimana ya? Aduh, gak tahu caranya.